Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahihi libtigha'i mardatillah, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu bisa kita jadikan momentum untuk terus belajar dan mengikuti jejak beliau serta meneruskan risalah beliau. Ada misi besar yang dibawa oleh beliau, dan ini kita sebagai umatnya diwajibkan untuk melanjutkan misi besar ini, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misinya adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Misi besar ini terus harus kita perjuangkan, harus kita lanjutkan, sehingga misi ini dipastikan bisa terwujud. Akhlak itu sendiri kemudian oleh Al-Imam Al-Ghazali mendefinisikannya dengan al-khuluqu halun nafsiyatun tasduru anha bisuhulah. Kondisi kejiwaan yang bisa memunculkan perilaku dengan tanpa dipikir-pikir, dengan spontanitas. Seperti halnya kondisi kejiwaan, yaitu ikhlas, tawakal, bertanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Kondisi kejiwaan ini kemudian nanti akan memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah, karena sudah menjadi, kita sebut dengan karakter. Munculnya kondisi kejiwaan atau karakter ini yang kemudian kita sebut dengan al-adab, etika, perilaku, sopan santun, dan seterusnya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhlak ini menjadi misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sukses berdakwah
itu juga karena beliau menampilkan al-akhlaq al-karimah. Sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kaum Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luar biasa. Ditampilkan oleh beliau yang menjadi gambaran, yang menjadi implementasi dari Al-Quran. Dengan kata lain, beliau adalah Al-Quran berjalan, karena semua perilakunya, akhlak beliau itu adalah mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Dan ini diakui tidak hanya oleh kita umat Islam, non-Muslim pun mengakui dengan penelitian terhadap 100 tokoh berpengaruh di dunia ini. Oleh Michael Hart, beliau menempatkan kemudian dalam penelitian itu, hasil penelitian beliaulah tokoh berpengaruh dan yang luar biasa dari 100 tokoh dunia ini. Jadi hadirin sedang Allah, kita memiliki seorang Rasul, memiliki pemimpin, memiliki teladan yang luar biasa, agung, diakui oleh semua kalangan, baik lawan maupun kawan. Lalu harapannya kemudian itu juga tercermin dilanjutkan oleh kita umatnya. Nilai-nilai akhlak yang mulia itu yang akan kemudian menggambarkan Islam, menjadi PR dari nilai-nilai Islam itu adalah kita, umat Islam. Mereka tidak tahu apa itu Islam. Mereka tidak tahu ajaran yang luar biasa di dalam Islam. Mereka tahu dari kita, umatnya, dari kita, pemeluknya. Manakala kemudian kita menampilkan citra positif, akhlak yang mulia, maka citra itu akan berpengaruh kepada Islam. Dan sebaliknya, manakala kemudian kita umatnya ini tidak menampilkan akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, maka juga akan berpengaruh kepada penilaian orang di luar Islam kepada agama kita. Maka Muhammad Abduh pernah menyatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi, terdegradasi nilainya karena orang Islam sendiri. Karena mereka tidak tahu dalamnya Islam. Mereka tahunya adalah kita, umat Islam, yang kemudian menampilkan akhlak yang mulia atau sebaliknya. Apakah kita menampilkan akhlak yang tercela? Hadirin sidang Jumat Allah, kalau nilai-nilainya Islam yang luar biasa itu, yang sempurna, yang kemudian tadi diwujudkan, diimplementasikan oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian menghasilkan karya besar, peradaban besar karena akhlaknya. Lalu kemudian di era kita sekarang ini juga begitu. Kalau kita akhlaknya positif, punya etika, moral yang luar biasa, maka mereka akan tertarik kepada kita. Kalau
nilai-nilai Islam itu tidak hanya dalam hal-hal yang normal, dalam kondisi tidak normal seperti Rasulullah itu kondisi perang pun masih punya etika. Nah, kalau zaman kita sekarang ini itu ditampilkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana itu. Bagaimana mereka mengamalkan al-akhlak al-karimah dalam peperangan. Mereka tidak menyerang anak kecil, perempuan, bahkan kemudian sandera yang ditahan oleh mereka perlakukan dengan baik. Sampai-sampai ketika dilepas merasa seolah-olah sudah seperti saudara. Tentunya akan berkesan, berdampak positif yang demikian itu. Dalam kondisi perang, betapa Islam agama yang luhur. Dan memang kemudian dunia ini akhirnya memang diharapkan kepada kita umat Islam sesungguhnya. Bukan kepada mereka. Dunia ini sesungguhnya Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang berakhlak karimah, dan kita yang memiliki nilai-nilai itu. Dan untuk itu oleh Allah SWT juga diberikan bekal kekayaan alam sesungguhnya luar biasa. Karena kita adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk memimpin dunia ini. Karena kita memiliki etika, memiliki akhlak yang mulia. Manakala kemudian mereka yang memimpin seperti sekarang ini, kezaliman, kebiadaban merajalela. Jadi hadirin sidang Allah, memang ini adalah kerja besar. Namun kemudian kita paling tidak dari diri kita, ya, ibda' binafsik, untuk mulai memperbaiki akhlak kita, perilaku kita, sehingga kemudian kita paling tidak menampilkan citra positif kepada Islam, pada orang-orang di luar Islam. Maka insya Allah mereka kemudian akan tertarik. Ketika kemudian tertarik, mereka akan kemudian belajar tentang Islam. Hari-hari ini banyak yang masuk Islam karena diantaranya adalah betapa kokohnya, istiqomahnya, sabarnya. Nah, itu kondisi-kondisi kejiwaan seperti itu. Tidak gampang menyerah. Saudara-saudara kita di Gaza itu dan para mujahidin, sehingga kemudian umat lain melihat apa sesungguhnya yang mereka miliki itu. Dalam kondisi seperti itu mereka bisa bertahan, bisa terus berjuang. Tidak hanya mujahidinnya, rakyatnya pun. Nah, ini yang menjadi kekaguman dunia itu. Rakyatnya pun mendukung, tidak kemudian berontak kepada pemimpin-pemimpin mereka yang sedang berjuang itu. Dan ini kemudian menjadi daya tarik orang-orang yang memperhatikan mereka ada apa sesungguhnya, nilai-nilai apa yang mereka anut. Dari situlah kemudian mereka tertarik dan mau masuk Islam. Dan mudah-mudahan Allah SWT tidak lama lagi akan memerdekakan Palestina, lalu dari sana juga Allah akan berikan kejayaan untuk sekali lagi kepada kita umat Islam. Demikian mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memotivasi kita untuk terus berjuang menegakkan nilai-nilai Islam dengan al-akhlaqul karimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلينا معهم برحمة الله وكرامه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. وقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا بلد فلسطين من بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم من الظالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين ونحن فيه من المصلين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد بحق نبيك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.